Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Deep Institute, dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi dengan saya, Deddy Iskandar Batubara. Malam hari ini saya mau cerita soal isu yang lagi hangat ini, sedang terjadi dan jadi pembahasan di banyak tempat, baik di media-media konvensional maupun media sosial, bahkan sudah sampai ke ranah penyidikan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Sahabat Deep yang saya cintai, sebagai manusia yang notabene kita adalah makhluk sosial, kita pasti dan cenderung ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa kita ini adalah orang baik. Dan kita juga merasa bahwa dengan posisi kita sebagai orang baik, itu akan meletakkan kita pada status sosial yang penting. Karena kita ingin mendapatkan penghormatan dan dihormati. Saya kira itu manusiawi saja. Meskipun tidak semuanya orang ingin seperti itu, tapi paling tidak dalam keluarga kita ingin ada pengakuan dan diberikan atensi. Kita tahu saat ini bahwa dengan status sosial tertentu, orang akan punya posisi lebih dalam strata masyarakat. Dan yang agak aneh memang belakangan saya kira semuanya seringkali dikaitkan dengan motif ekonomi. Ukurannya, kalau orang makin kaya, maka diminta nggak diminta, orang akan menghormatinya. Dan yang kaya ini pun cenderung merasa mendapatkan penghormatan yang lebih dari orang lain. Ya bisa beli rumah, mobil, nikah, punya anak, ya sampai ya, 20 tahun nggak habis-habis duitnya guys. Sebiji itu 60 M juga ada yang ada di sini di jam tangan ini. 50, anting 1 juta. Jadi satu badan total adalah sekitar 1,4 miliar. Wah, murah banget. Maka ketika manusia ingin menjadi kaya, dia bisa melakukan apa saja agar keinginannya menjadi kaya dan mendapatkan penghormatan dan pengakuan status sosial itu bisa dia punya. Semua orang akan berupaya tentu saja, termasuk kita juga ingin sukses, terutama secara ekonomi. Mungkin sebagian orang atau banyak orang mengukur harta itu adalah ukuran kaya. Sehingga kemudian dengan harta yang dia punya, dia bisa mendapatkan apa saja dan mewujudkan semua keinginannya. Garisnya itu lebih tegas guys, khususnya di jaulannya guys. Nah setelah itu kita bayar, harganya ternyata 54 juta untuk Vanessa dan punya aku 113 juta. Jadi total treatment kita itu sekitar 180 jutaan. Wah, murah banget. Kira-kira itulah yang kita dengar. Kalau cerita orang kaya berarti ini orang yang bisa mengakses banyak hal, bisa punya harta banyak, dan dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Berangkat dari keinginan itu, kita pun kemarin dikejutkan dengan ada istilah baru ini, crazy rich. Saya pun waktu itu berusaha mencari makna dari kata baru ini. Ini kira-kira nih crazy rich ini apa nih? Dulu bayangan saya crazy ini mungkin orang gila gitu. Tapi setelah kasus investasi bodong binary option, binomo, itu kemudian menjadi masalah, dan banyak sekali orang yang kemudian memberikan konsen terhadap kasus ini. Kita baru tahu bahwa ternyata ini adalah perjudian dengan kedok trading istilahnya. Jadi ada
model perjudian gaya baru yang dibungkus sedemikian rupa, dan kemudian orang bisa tiba-tiba menjadi kaya raya, dan istilahnya adalah crazy rich. Kalau istilah awamnya OKB, orang kaya baru. Halo, nama saya Budi Setiawan. Saya seorang trader profesional. Semua yang Anda lihat ini bisa saya raih dalam waktu kurang dari 1 tahun. Namun setahun yang lalu saya menemukan Binomo. Ini adalah platform. Selanjutnya, ada pertanyaan yang menarik ini. Apakah kamu ingin kaya dengan cara cepat? Ada pertanyaannya. Tanpa melalui proses, tanpa mau menempuh jalan yang berliku, tapi ingin tiba-tiba menjadi kaya? Mari kita coba bahas secara lebih detail. Saya ingin mengawalinya dengan mendekatkan terminologi dan pemahaman kita soal arti kaya. Menurut Webster dan Oxford Dictionary, kaya itu diartikan sebagai memiliki banyak harta dan properti. Nah, jadi kalau banyak harta dan banyak properti itu berarti orang kaya. Tapi menurut Kiyosaki, Robert T. Kiyosaki, kaya itu kata dia orang yang punya passive income. Jadi passive income ini dia nggak kerja, tapi uangnya cukup. Pendapatannya tanpa bekerja, karena uangnya itulah yang kemudian bekerja untuk mendapatkan uang kembali, yang nilainya itu lebih besar dari apa yang dia butuhkan untuk biaya hidupnya. Jadi tidak jarang orang yang kemudian itu seolah-olah tidak bekerja tapi punya penghasilan cukup, sehingga tanpa bekerja pun dia, seseorang atau keluarga itu dapat tetap menjalani kehidupan dengan standar yang sama atau standar yang layak seperti yang orang lain punya. Saya juga ingin mendekatkan kita dengan perspektif agama. Kalau di mata Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sesungguhnya status kaya atau miskin itu sama saja, karena ukuran kemuliaan itu letaknya di takwa, bukan di harta. Asalkan kita mampu memposisikan diri pada saat kaya ataupun miskin dengan tetap menjadi insan yang bertakwa, bagi Allah itulah ukuran kemuliaan itu. Bukan pada seberapa banyak properti yang kita punya atau seberapa besar income pasif yang kita peroleh. Kaya bersyukur, kalau kemudian belum kaya bersabar. Ini dua-duanya sama-sama punya status yang terhormat dan dimuliakan di sisi Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh mengagumkan seorang mukmin bahwa semua urusannya tidak akan ada hal tersebut lagi bagi siapapun kecuali bagi mukmin jika ia mendapatkan satu kebaikan atau itu harta, kemudian dia bersyukur. Itu yang terbaik baginya. Dan jika ia mendapat satu keburukan atau kemiskinan atau masalah, maka ia bersabar dan itu juga yang terbaik baginya. Maka kita tidak boleh memaksakan diri dengan ngotot, ambisius, menghalalkan segala cara, harus menjadi orang kaya. Memaksakan untuk menjadi kaya dengan cara-cara yang tidak baik, tidak boleh. Sehingga kita menjadi benci terhadap kemiskinan. Ada orang yang sangat benci dengan kemiskinan, sehingga menghalalkan segala cara, bahkan membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, merampok dan lain sebagainya. Jika melanda pada diri dan kita, juga tidak boleh kita alergi dan benci juga pada kekayaan, sama sebaliknya seperti itu. Karena sesungguhnya keduanya, baik kaya ataupun miskin, sama-sama ujian dari Allah untuk membuktikan kadar dan tingkat keimanan kita. Inilah kalau perspektifnya perspektif agama dan perspektif uluhiyah. Untuk mencapai kekayaan dan kesuksesan, tentunya 3 cara yang harus kita lakukan. Perspektif ikhtiar, berdoa dan tawakal. Jadi ada ikhtiar, ada doa dan ada tawakal. Ketiga-tiganya ini
adalah hal yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Kita tidak cukup dengan berikhtiar saja tanpa menyandarkan diri dengan berdoa kepada yang Maha Memberi. Ataupun kita hanya bertawakal saja, berpasrah diri saja, nggak boleh. Tapi harus melakukan ketiga-tiganya secara bersamaan agar komplit. Jadi ada ikhtiar dibarengi dengan usaha dan kemudian menyerahkan hasilnya dengan tawakal kepada yang Maha Memberi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mengenal dunia trading. Di tahun 2018, saya tahu binomo binary option dari iklan, kemudian saya pun mengikuti pelatihannya. 2019, saya membuat konten di YouTube, sampai saya dikenal sampai sekarang. Sahabat DIP yang saya cintai, kasus binary option, ini sang afiliator, saya kira ada beberapa orang yang kemarin sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dengan usia yang sangat muda, relatif sangat muda ini, para crazy rich ini, kemudian ditampilkan sebagai sosok yang sangat kaya, punya jet pribadi, punya rumah harga puluhan miliar, kemudian properti di mana-mana, gaya hidup yang luar biasa, punya kendaraan mewah dan seterusnya. Mereka peroleh dalam kurun waktu yang gak lama. Tiba-tiba sudah menjadi kaya raya. Tentulah banyak yang tertarik dengan ceritanya. Karena mereka melihat tampilan ini orang luar biasa, maka yang lain juga pasti ingin menginvestasikan uangnya agar bisa sama seperti para crazy rich. Targetnya mereka bisa dapat untung ratusan juta atau bahkan miliaran untuk bisa menyamakan diri dengan status sosial para crazy rich. Dan itu yang dilakukan dengan permainan investasi, dengan harapan bisa melipat gandakan kekayaan. Untuk pamer, terus show saldo segala macam. Malu. Iyalah, orang hebat tuh malah yang kayak merendah banget. Jadi gue ngerasa maluan. Sahabat DIP yang berbahagia, kalau mau kaya harus berproses. Tidak bisa tiba-tiba menginvestasikan dan langsung mendapatkan lipat ganda harta tanpa berkeringat. Kasus ini mungkin sifat manusia yang ingin kaya secara mendadak, melakukan berbagai macam cara untuk mencapainya. Baik afiliator yang kita lihat mempertontonkan hartanya, maupun para korban yang ingin menang dengan mempertaruhkan hartanya mengikuti permainan ini. Saya pada posisi ini tidak akan membahas apa yang oleh binary option itu membahas soal apakah binary option itu dengan berbagai tawaran skema investasinya. Tapi yang saya pahami, untuk menjadi sukses itu dibutuhkan kerja keras, proses yang panjang, tidak mudah, berkeringat dan seterusnya. Karena kaya tidak bisa hanya dengan membalikkan telapak tangan. Jika ada, mungkin ya kalaupun ada case satu-satu, tapi saya kira jarang kita temui orang yang tiba-tiba mendapatkan itu. Kalaupun ada, perbandingannya 1 dari 1000 barangkali, 10.000 bahkan 1 dari 1.000.000 barangkali. Untuk mencapai sukses, setiap orang sejatinya mempersiapkan diri. Mulai dari keinginan yang kuat, kemampuan, mental, konsistensi, disertai doa kepada Yang Maha Kuasa. Jalannya mungkin harus melewati banyak rintangan, tantangan, tangisan, derai air mata, berdarah-darah. Jika sudah tercapai, bahkan seseorang yang melewati proses panjang itu terkadang sulit sekali menceritakan apa yang ia lalui selama prosesnya. Meetings a lot. My calendar gets very full with those, and then at night after the kids have gone to bed, I'm on email a great deal. I get messages during the day. That's my chance to give long responses, and then over the weekend I send a lot of mail as well. I take 2 weeks a year to just go off and read and think, where I'm not interrupted by work or anything else. I'm just solidly trying to think about the future. Kalau kita menonton beberapa video cerita orang sukses, maka itu selalu ada ruang di mana kemudian dia menyeka air mata di ujung matanya karena teringat dengan proses yang dilewatinya.
Sehingga seringkali kita melihat orang sukses itu seolah tak mampu dia menceritakan perjuangannya. Bahkan kalaupun dia mampu menceritakan, dia hanya tersenyum kecil saja. Karena dia teringat dengan proses yang sangat sulit dilalui pada dekade-dekade di mana dia memulai usaha dan kemudian sampai dengan keberhasilan. Sahabat Deep, semoga kita menjadi insan yang mengedepankan upaya perjuangan hidup, melewati jalan panjang yang berliku. Semoga kelak kita menjadi manusia yang bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita dan atas apa yang kita jalani menuju kesuksesan yang hakiki. Semoga kita sukses dunia, akhirat. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.